Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya channel Jeffrey 123. Hari ini teman-teman saya ajak belajar lah, renggang-renggang ikut tembang Jawa. Saya akan belajar tembang Jawa. Ya. Alon-alon waton pelakon, gremet-gremet, ujining selamat, sedikit terlambat, yang penting banyak teman, banyak sahabat. Pelan-pelan, yang penting tetap berjalan. Monggo untuk ngisi waktu, menghibur hati, kita bareng-bareng sama-sama belajar lagon-lagon Jawa. Mari kita ikuti. Ler iler, ler iler, tandure posumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Caangon penekno limbing kuwi, lunyu-lunyu penek ana kanggo mbesuh dodotira. Dodotira kumitir bedahing pinggir, dandamana jlumatana kanggo seba mangko sore. Mumpung gedhe rembulane, mumpung jembar kalangane, ya sorak surak iyo. Satu bait tembang ilir-ilir telah aku lantunkan. Teman-teman, satu dari tembang Mocopat Erinipto yang digubah oleh para wali songo, atau lebih dekatnya kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga salah satu wali tanah Jawa yang mensiarkan agama Islam dengan cara mengadopsi budaya-budaya Jawa, termasuk tembang, gamelan, wayang, dan sebagainya. Nah, tembang ilir-ilir ini tembang yang sudah Erinipto dari dulu berabad-abad, mengandung pitutur petuah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimanakah dengan zaman sekarang? Apakah lagu atau tembang ilir-ilir itu tadi masih relevan dengan era milenial sekarang ini, teman-teman? Saya pribadi berpendapat masih dan masih sekali. Oleh karena itu, saya akan mencoba memaknai, menafsirkan tembang ilir-ilir tadi dengan sederhana
Kita pelan-pelan saja ya teman-teman. Lerilir tandure wong sumilir. Lerilir tandure wis sumilir. Artinya sebuah padi yang baru ditanam itu kalau sudah tumbuh berkembang katon ijo royo-royo, ini bisa dimaknai ibarat pemuda atau remaja. Kalau itu pemuda remaja dari pria ya katon gagah gandeng sumringah idekso dedeki, sangat menarik untuk dipandang. Kalau itu dari remaja putri, cantik tangkas trengginas, ngambararum gandane, juga sangat indah untuk dipandang. Tetapi ingat, di saat pemuda-pemudi itu masih sudah menginjak remaja, sudah menginjak dewasa dan jadi seorang pemuda. Nah, di sini ini di situ dikatakan cahangon penekno blimbing kuwi. Di sini cahangon itu pemuda-pemudi termasuk kita ini harus sudah wajib angon, artinya mengembala. Mengembala apa? Mengembala sikap, perilaku, tindak tanduk, cara bicara, cara bergaul di seluruh tempat bagaimanapun keadaannya dalam pergaulan sehari-hari. Ya, kalau kita gadok-gadokkan ya, dalam era sekarang ini, coba media sosial ini menyelimuti hidup kita sehari-hari. Contoh, kalau kita sedang pegang HP umpamanya, nah ini kita harus bisa angon, bisa menggembala. Ada orang pintar ngomong itu, ya, omonganmu adalah harimaumu, jarimu adalah cakar harimaumu. Kalau omongan kita menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, itu sama saja mulut harimau kita sedang memangsa orang lain. Nah, coba kalau kita misalnya kita pegang HP ya, omongan kita di WA, SMS kita atau unggahan channel kita klik sedikit aja, sedunia sudah dengar, menyebar sak jagat. Itu berarti kita sedang menyebarkan ketidakbaikan. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau kita ngomongnya baik, bijak, membuat channel video yang positif, ya, tidak menyinggung orang lain, daripada kita nyinggung orang lain, ngadu orang lain, jeblak-jeblok sana sini, ya lebih baik kita bikin, kalau yang seneng bikin channel ya bikin mancing dengan pemandangan yang indah, kuliner, memasak, ibu-ibu itu bagus sekali. Kita videokan kerja kita, umpamanya kita pelesiran kemana-mana, banyak sekali. Ya, saya tidak bisa menyebut satu persatu di sini. Itu suatu kebaikan kalau kita klik sedikit saja, menyebar sak jagat, seluruh dunia akan dengar. Berarti kita sudah membuat saksi kebaikan di dunia ini. Nah, tinggal kita bagaimana teman-teman bisa angon atau gembala sikap kita. Itu yang penting. Terus selanjutnya, tak sengguh temanten anyar. Tak sengguh temanten anyar ini seorang pemuda yang sedang tumbuh dewasa itu
saya katakan cantik jelita, gagah perkasa tadi, dipandang indah tadi ya, warna-warni dari kehidupan kita di dunia ini. Cahangon penekno blimbing kuwi, nah itu dia. Penekno blimbing kuwi, blimbing itu kalau sebuah buah-buahan yang kalau kita iris tengah kita sigar biak, maka terjadilah segi 5 di situ. 5 di situ adalah dengan bermakna yang bermacam-macam. Bisa 5 itu Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya kita nggak bisa lepas ya, orang-orang Indonesia, masyarakat Nusantara ini tidak bisa lepas dari angka 5 yang sakral itu. Atau bisa jadi kalau seorang muslim ya 5 itu bisa rukun Islam. Bagi mereka, bagi kita yang ahli syariat, 5 bisa diartikan 5 waktu sehari semalam. Kalau kata itu menurut penyanyi Bang Opik itu, tombo ati iku 5 perkara nilai. Itu kalau lebih dalam lagi itu sudah sufi namanya itu. Tombo atiku ono 5 perkara. Nah, itu dan seterusnya dan seterusnya. Penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek ono. Nah, ini teman. Lunyu-lunyu. Lunyu artinya licin. Lunyu-lunyu penek ono, senajan licin harus kita daki, kita penek. Memang sulit sekali. Hati-hati dengan kata-kata licin. Kalau kita nggak bisa mendaki, nggak bisa menek, nggak bisa angon, kita akan jatuh dan jatuh sekali. Itu yang merepotkan. Lunyu penek ono kanggo musuh dodot tiro. Musuh artinya mencuci, dodot itu pakaian, dodot tiro artinya pakaianmu, ya pakaian kita. Pakaian ini bisa diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, perilaku tindak tanduk kita yang kita pakai sehari-hari ini, ya. Dodot tiro kumintir bedahing pinggir. Dodot tiro tadi pakaian kita tadi, yang artinya akhlak, perilaku, budi pekerti dan lain tadi, kalau kita pakai sehari-hari itu bisa pecah bedahing pinggir, bisa bedah pecah, robek, retak. Kita nggak tahu sehari-hari kita bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan siapa saja, ini tidak terasa akhlak kita, pribadi kita kadang berbenturan dengan teman-teman kita, sobat-sobat kita, keluarga kita, bisa pecah. Lalu dondomono jlumatono. Dondomono artinya dijahit, jlumatono artinya dirajut. Pakaian kita, akhlak kita, perilaku kita, sepak terjang kita yang sudah retak itu, yang sudah sobek, sudah bedah pinggir itu, harus kita dondomi, kita jahit, harus kita jelumat, kita rajut kembali. Perpecahan-perpecahan dengan keluarga, perpecahan-perpecahan antar bangsa, perpecahan-perpecahan antar masyarakat, bahkan kita itu ya, perpecahan hati kita, sobeknya hati kita dengan Yang Maha Kuasa itu juga sering terjadi. Karena kita ini orang awam, tiap hari iman kita itu naik turun, teman-teman. Kadang timbul rasa syukur yang tinggi,
Kadang juga timbul resah gelisah, waduh lain. Rasa resah gelisah, ngambek dan sebagainya itu adalah contoh dari gambaran hati kita yang robek. Sambungan kita dengan Yang Maha Kuasa ada robeknya. Maka harus kita jahit kembali, kita jelumat kembali, kita rajut untuk menyambung kerobekan-kerobekan yang terjadi tadi. Dengan apa? Ya, kalau kita punya kesalahan dengan orang lain, dengan tetangga, dengan famili, sanak saudara, kita minta maaf, saling memaafkan. Ya, itu syariatnya begitu. Kalau kerobekan hati kita yang kita rasa ini dengan Yang Maha Kuasa, kita minta ampun, istighfar. Kalau yang muslim kita harus sabar, semangat yang pasti ya. Dondomono jlumatono kanggo sebo mangko sore. Sebo itu marak menghadap. Jadi kalau kita sudah bisa dondomi, bisa jelumat, bisa merajut, menyambung kembali apa-apa yang sudah retak tadi, itu kita akan bawa, teman-teman. Hakikatnya kita hidup ini pada akhirnya kalau sudah pas dengan catatan Lauhul Mahfuz dulu sebelum kita ada, ya kita tidak tahu ya kapan kita. Semoga saja ya pada panjang umur. Akhirnya kita juga akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, oleh Maha Budi. Kita mempunyai bekal, bisa merajut, menyambung, menjahit kesalahan-kesalahan kita tadi. Mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane. Ini artinya mumpung masih ada tenaga dan waktu, masih jembar kalangane, masih ada kesempatan, masih ada tempat dan sebagainya, masih ada keleluasan kita ini, masih ada waktu untuk, maksudnya kita masih bisa untuk jelumat tadi, untuk dondomi tadi. Ya, kalau kita sudah saatnya kerinduan Allah, kerinduan ilahi, kita akan menghadap Yang Maha Kuasa dengan sangu, dengan bekal amal ibadah kita. Rasa bersalah kita diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Maka ada kata-kata larek terakhir, yo surah o surah hiu. Surah itu senang-senang hiu surah. Kita menghadap dengan Yang Maha Kuasa ini akan bahagia, senang, mendapatkan pencerahan sesuai dengan kodratnya. Amal kita dilimpahkan, amal kita dilipatkan, dosa kita diampuni. Masya Allah, itu sudah luar biasa. Itulah keinginan asli dari makhluk, ya seperti itulah. Nah, ini tadi sekelumit tafsiran saya. Tapi kalau teman-teman punya tafsiran sendiri yang lebih dalam, lebih luas, ya itu monggo. Cuma saya ini hanya untuk menghibur hati, arem-arem pikir dan hati, supaya kita punya semangat untuk memperbaiki diri, semangat menghadapi hidup, semangat lagi untuk kuat menghadapi cobaan-cobaan dari kiri kanan depan belakang, yang memang begitu adanya orang itu. Untuk itu
ocehan saya ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar saya sudah selesai. Tembang ilir-ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure wesumilir tak ijo. Royo royo tak sengguh temanten anyar. Cah angon, cah angon, penekno timbing kuwi lunyu-lunyu penek ana kanggo mbeso tata tira. Tata tira kumitir bedahing pinggir tanda mana sumatana kanggo seba mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sora